Sabtu tanggal 30 Desember di penghujung tahun 2024. Saya Adi Kustaman dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat pada Kedeputian Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara mencoba untuk yang perdana kalinya ya untuk melaksanakan atau program Nusantara Podcast yang pada hari ini telah hadir bersama kita salah satu tamu yang kita undang, yaitu Ibu Selvi Maulida, salah satu penyedia jasa atau yang bergerak di bidang akomodasi penginapan yang diberi nama Suatu Villa. Nah, kita pasti kalau orang Sepaku ya tidak asing lagi dengan nama Suatu Villa, yaitu beliaulah salah satu pemilik dari Suatu Villa. Nah, Bu Selvi, mungkin pada kesempatan siang hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol, diskusi santai saja berkaitan dengan ada beberapa isu ya atau yang beredar pada platform media-media sosial yang berkembang di masyarakat, bahwa Sepaku pasca diumumkan atau 3-4 tahun terakhir ini setelah menjadi ibu kota negara yang baru, bahwa banyak berbagai informasi yang berkembang di masyarakat, tentunya dari sisi positif dan tidak terlepas juga dengan isu-isu negatif. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin berdiskusi dengan Bu Selvi berkaitan dengan penyedia jasa akomodasi. Dalam hal ini ada penginapan, ada hotel, ada villa, ada kontrakan gitu ya, termasuk kos-kosan dan lain sebagainya. Nah, saya ingin menggali lebih jauh lagi pada Bu Selvi berkaitan dengan mungkin dalam 2 tahun terakhir ini ya. Iya, 2 tahun terakhir ini, karena kegiatan pembangunan juga sudah mulai masif. Nah, bagaimana Bu Selvi dalam pengelolaan penginapan ini? Oke. Yang seperti yang sudah dikenalkan, nama saya Selvi Maulida. Kebetulan saya owner dari Suatu Villa yang alamatnya di Desa Sukareja RT 16. Jadi untuk usaha penginapan saya ini sudah 1 tahun lebih, Pak. Cuman perkembangannya awal saya buat nih, Pak, saya ya lihat yang lain buat, oh saya coba buat. Cuman nggak ada ekspektasi yang terlalu tinggi, oh nanti bakal seperti ini. Cuman setelah waktu berjalan ternyata awal saya dari 5 kamar nih, Pak. 5 kamar ternyata kurang, jadi kami tambah. Ternyata permintaan dari konsumen ya di sini ternyata belum tercover juga sebetulnya dengan yang kami sediakan, Pak. Jadi untuk saat ini kami hanya mampu menyediakan 10 kamar. Seperti sampai itu. dengan hari ini sudah 10 kamar gitu ya? Hari ini sudah 10 kamar. Artinya okupasi atau tingkat keterisiannya melampaui batas gitu ya? Iya. Atau 100% lebih? Bahasa Ya. sekarang itu di luar ekspektasi saya, Pak. Oh gitu ya? Oh. Kan kalau usaha itu saya pikir kalau nggak untung ya rugi, Pak. Ya. Jadi sebenarnya kan tinggal gimana kita berani apa enggaknya. Kan sebenarnya masih bertanya-tanya nih, Pak, kita kemarin laku nggak ya kan gitu, Pak. Ya alhamdulillah sesuai sih, Pak, dengan target. Oke ya. Nah, berarti secara tidak langsung Bu Selvi merupakan salah satu yang mendapatkan menerima berkah gitu ya adanya IKN. Iya. Berkah sekali, Pak. Iya. Nah, saya kalau boleh tahu berapa untuk kamarnya, Untuk dan kamarnya. tipe kamar apa saja? Oh, tipe kamar. Dari harga kamar itu saya mulai dari harga 350 sampai 400 dengan tinggi. Oke. Untuk kamarnya ada yang single bed, ada yang twin. Kalau twin saya di harga 400. Oke. Itu sudah dilengkapi dengan water heater, AC, coffee sudah saya siapkan semua di kamar, free 1 sarapan. Oh, 1 spesial. tahun. Oke. Ya. Nah, itu tipe kamar dengan ukuran berapa tadi ya? Dengan ukuran kalau nggak salah nih 5x4, Pak. Wih, besar ya? 5x4. Ya. Dengan ada meja kerja, juga dilengkapi meja kerja sih, Pak. Iya. Itu yang untuk harian. Oh, untuk harian. Untuk harian. Oh, berarti memungkinkan untuk juga paket bulanan gitu ya? Paket bulanan juga ada. Oke. Cuman untuk paket bulanan saya hanya membatasi untuk 5 kamar, Pak. Jadi saya 5 kamar ini saya pakai untuk bulanan, 5 kamarnya saya harian gitu. Jadi ketika 5 kamar ini sudah habis, ada yang minta lagi untuk bulanan lagi, saya nggak akan kasih. Jadi saya 2, bulanan 5, harian 5. Oh gitu. Ya.
Ya, kalaupun ada tamu yang meminta apa kebutuhannya untuk harian juga masih tersedia gitu ya. Masih. Iya. Nah, terus bagaimana berkaitan dengan apa namanya tamu-tamu pengunjung? Ya. Apakah didominasi oleh masyarakat sekitar atau lokal gitu ya, atau dari luar daerah? Untuk saat ini, mulai awal kami buka sampai dengan tahun ini dan bulan ini, bisa saya katakan mungkin sekitar 80% itu dari luar. Dari luar. Malah mungkin bisa 85% itu dari luar. Oke. Dari luar Kalimantan, Gitu ya? luar kabupaten. Kalau untuk daerah-daerah sini jarang, Pak. Jarang ya? Jarang, Iya. hampir nggak ada sih. Nah, kalau boleh tahu juga mungkin kan setiap reservasi gitu ya, tamu itu selalu menyampaikan atau identitasnya gitu ya, Ya. identitas. Nah itu dan termasuk mungkin sempat ada yang ditanya bahwa mereka kerja di mana gitu, Oh, ya. apakah didominasi dari kepala pekerja IKN? Kalau yang selama ini sih, kalau tamu-tamu saya rata-rata itu memang sedang ada project di IKN. Kalau yang misalnya ada kan beberapa yang ini Pak, yang untuk yang pengirim barang nih Pak, Oh, logistik gitu yang ya? ke toko-toko, yang SPG yang gitu. Mhm. Nah kalau itu yang mobil box itu paling cuman sekitar 2% 3%. Oh, Selebihnya itu rata-rata memang para pekerja. yang berhubungan dengan bisnis. Oke. Seperti itu biasanya. Iya. Jadi hampir didominasi oleh Iya, para didominasi. pekerja Iya. IKN gitu ya. Iya benar. Iya. Nah, ini kan dalam beberapa bulan terakhir ini ya, Iya. kalau nggak salah kegiatan groundbreaking ini yang ketiga kalinya beberapa hari yang lalu gitu ya. Iya. Nah, bagaimana kalau di di bulan-bulan atau pas ada kegiatan kunjungan RI1 itu seperti apa tamu-tamu yang berkunjung? Oh yang berkunjung. Iya. Kalau untuk RI1 sih Pak, kalau misalnya ada mau kunjungan nih Pak, Iya. 3 hari, 4 hari, bahkan kadang seminggu sebelumnya, Iya. itu kita sudah mulai terima telepon untuk Iya. booking gitu. Iya. Jadi sebenarnya mungkin ya harapan dari semua penginapan mungkin ya, Iya. kalau bisa Jokowi setiap bulan aja Pak kesini. Gitu ya. Iya. Ya, informasi yang saya terima juga Iya. dijadwalkan memang ini akan secara rutin Iya. untuk kegiatan groundbreaking ya. Karena naiknya memang drastis Pak. Iya. Berikutnya yang ingin saya mau menggali lebih dalam lagi berkaitan dengan operasional ini. Nah, operasional apa namanya penginapan. Iya. Tadi disampaikan ada fasilitasnya, water heater, Iya, ada iya. air, terus toilet di dalam dan Iya. seterusnya. Ini seperti apa terkait dengan air bersumber? Karena Sepaku ini yang Saya yang beredar di Iya. masyarakat itu kan sulit air. Nah, Iya. bagaimana untuk menyikapi ketersediaan air? untuk suatu villa pertama saya pakai PDAM Pak. Cuman saya pikir PDAM takut tidak mencukupi, jadi saya inisiatif untuk sumur bor. Sumur bor. Saya nggak Ada tahu ya? bahasanya apa. Ada. Pengalir ya? Ngalir. Ada ya? Ada. Kebetulan saya sumur bor kemarin sekali sekali digali atau Iya. dibor itu Iya. langsung dapat kemarin. Langsung dapat ya? Iya. Nah, luar biasa nih. Karena Sepaku memang sekarang gini, Sepaku itu untuk masalah sumur ya Pak. Kadang kita punya uang, tapi belum tentu bisa dapat sumurnya karena memang sumbernya kan susah. Oke. Iya, makanya kemarin itu ya mungkin alhamdulillah sih Pak saya Iya. dapat itu kemarin. Jadi sekarang 100% saya pakai sumur bor. Oh, Saya sudah nggak pakai PDAM. luar biasa. Itu dengan kedalaman berapa? Bisa Hampir 40. 40 gitu ya, 40 meter. Iya. Nah, pemirsa saya kira luar biasa ini ya. Padahal yang beredar di masyarakat ya secara umum itu bahwa di IKN yang baru itu susah, apalagi kalau membor gitu ya tersedia. Iya. Ternyata Bu Selvi menjawab apa yang menjadi khawatiran atau yang menjadi keresahan permasalahan selama ini. Bu Selvi selama menjadi pengusaha gitu ya. Isi ya sekarang sudah menjadi pengusaha Mbak Selvi. Usaha cilik. Insya Allah menjadi besar nanti. Iya. Iya. Nah, apakah suka duka? Nah, kalau sukanya pasti yang biasanya Duit. mungkin uang terima setiap bulan. Yang saya ketahui kan Bu Selvi juga sebagai abdi negara gitu ya. Iya, benar. Nah, kalau sekarang kan setiap hari terima uang. Nah, siapa tahu punya pengalaman ada hal-hal yang
kejadian-kejadian mungkin yang sangat merugikan baik ke selfie sendiri maupun ke konsumen. Ya. Ini dari segi apa Pak? Dari segi tamu Pak? Iya tamu ya betul. Kalau dari segi tamu sih Pak, sebenarnya kan saya ini usaha baru ya Pak, Ya. baru di bidang untuk penginapan itu baru. Jadi sebenarnya masih meraba-raba sebenarnya fasilitas apa yang kira-kira cocok buat tamu seperti itu. Cuman yang paling terasa sekali itu Pak, ketika saya dapat tamu orang dari luar. Bahasa Inggris saya itu kan pas-pasan, hampir nggak bagus. Saya dapat tamu dari Australia aja saya sudah pusing. Kemarin saya dapat tamu dari Korea, itu tambah bikin saya pusing lagi. Maksud saya bahasa Inggris saya aja jelek, ditambah Korea, dan juga Jepang itu tambah bikin pusing lagi Pak. Kalau nerima uangnya nggak pusing Pak, cuman bahasanya yang pusing. Jadi mungkin itu sama gini Pak, beberapa kali saya sudah sampaikan kalau di suatu villa itu saya tidak menerima pasangan yang bukan suami istri. Jadi kadang mereka menjawab saya memang suami istri gitu. Kalau enggak saya sendirian masuk. Nah tapi pada saat masuk sendiri, tapi ketika check out berdua. Nah biasanya kalau seperti itu saya biasanya akan tandain Pak. Kalau di suatu villa itu sistemnya bukan reservasi yang di resepsionis, bukan. Jadi saya semuanya via online. Jadi pemesanan online melalui WA saya langsung, WA pribadi saya. Pembayaran langsung jika memang oke untuk bookingan tanggal berapa, pembayaran beres, nanti kunci saya siapkan, nanti tamu boleh masuk. Cuman sebelum masuk memang harus bertemu saya dulu. Cuman yang selama ini itu sih Pak, yang saya itu hanya menerima suami istri. Cuman beberapa kali saya tetap kecolongan. Kalau saya tanya buku nikah, mereka nggak bawa buku nikah pastikan Pak. Kalau KTP, beberapa kali alamat KTP-nya sama, RT-nya sama. Tapi ya itu kadang sepertinya bukan ini. Bukan yang sah gitu ya, pasangannya sah. Iya. Oke. Baik. Bu Selvi, nah berkaitan dengan setiap rutin ya sekarang setiap bulan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo selalu melakukan kunjungan kerja sekaligus groundbreaking itu ya kepada proyek-proyek besar khususnya yang investasi ya, sumber dari para investor. Nah ini karena ketersediaan penginapan yang ada di sekitar IKA ini sangat terbatas, sementara jumlah kunjungan atau kebutuhan akan jasa penginapan ini cukup tinggi. Nah, apakah saya pernah mendengar soalnya nih, apakah juga kejadian di suatu villa gitu ya, ada orang-orang atau oknum yang memanfaatkan untuk mencari keuntungan dengan up gitu ya harga yang telah ditetapkan dari penginapan-penginapan? Ya, sebetulnya itu sudah jadi keresahan beberapa penginapan ya Pak. Cuman kami ini tahunya setelah tamu sudah mau pulang. Kita kan biasa ngobrol Pak dengan tamu. Jadi contoh salah satu oknum, saya nggak bisa sebutkan namanya. Jadi dia dia membooking langsung kamar. Berapa kamar? Saya pikir ini kan untuk mereka pakai, ternyata dijual lagi untuk tamu gitu. Jadi sempat waktu minta kwitansi ngomong, Bu sesuai dengan harga saja kayak gitu kan. Jadi kan otomatis saya sesuaikan harga, yaitu kalau di suatu villa 350 sampai 400. Setelah itu, loh Bu di sini kok dengan harga segini katanya. Suatu villa memang harganya di range harganya segitu Pak, saya sampaikan. Tapi saya bayarnya nggak segini. Bapak mohon maaf, Bapak bayarnya ke siapa? Saya bilang gitu, ke nomor rekening ini. Nah ternyata itu memang orang yang berhubungan dengan saya, tapi saya tidak tahu kalau ternyata itu bahasa sekarangnya, kalau makelar terlalu bagus ya, mungkin calo kali ya. Calo itu ya. Ya jadi calo. Jadi gitu Pak, sebenarnya kalau untuk pemasukan saya kan tetap saja Pak, di harga misalnya 400 ya harga 400. Nah cuman masalahnya image-nya untuk penginapan saya jadi nggak bagus. Orang pulang situ akan ngomong gini, untung bapaknya ini kan ada obrolan dengan saya. Ketika nggak ada obrolan nanti dia akan ngomong, di suatu villa itu harganya sekian ratus, padahal itu bukan harga saya. Akhirnya itu bisa berdampak ke usaha saya. Ya seperti itu sih Pak. Jadi sebenarnya saya antisipasinya nih untuk tamu-tamu ketika ke tempat saya selalu sampaikan, Bapak kalau nanti memang butuh penginapan lagi, silakan hubungi nomor saya Bapak. Nomor saya ya cuman ini, nomor rekening saya juga cuman ini Pak, hubunginya lewat saya saja. Saya selalu seperti itu sih Pak, antisipasinya cuman itu sih yang bisa saya ini kan, yang saya antisipasi mungkin seperti itu. Nah berarti dengan kejadian ini wajiblah dari kami ya, mungkin dari
pihak pemerintah dalam hal ini otorita nanti bisa membantu pertama melakukan pendampingan, melakukan pembinaan. Kita juga fasilitasi nanti dengan membuat website mungkin ya, atau membuat platform khusus ya untuk kepada para tamu pengunjung itu untuk preservasinya itu melalui akun resmi masing-masing penyedia jasa yang ada di sekitar IKN ini. Nah, berikutnya kalau boleh tahu tadi karena menarik ini, itu harga pasti di up ya karena dia mencari selisih keuntungan di situ. Kalau boleh tahu berapa yang di up itu? Makan dari cukup wajar. Kan harga 3,5 dan 400 tempat saya. Iya. Jadinya 600. 600 wah. Iya. Jadi saya Berapa pikir-pikir persen, ya? saya mendingan jadi 15 calo sampai daripada 20%. jadi owner kan. Betul. Karena nggak modal. Nggak modal, dia tinggal aja Saya jujur komunikasi. balik loh Pak, bangun suatu villa itu Betul. ibaratnya kan. Ternyata saya hampir sama pendapatan sama calo. Iya. Dia hanya modal 5-10 menit gitu ya, Iya. modal komunikasi sudah Benar. dapat keuntungan separuh dari Iya. pemilik. Dan tidak mengeluarkan apa-apa. Tidak mengeluarkan apa-apa. Baik Bu Silvi, mungkin terima kasih atas diskusi ringannya pada hari ini. Mudah-mudahan usahanya terus berkembang, jaya, dan jadi berkah bagi kita semuanya hadirnya ini. Terima kasih. Baik, Nusantara Podcast. Demikian wawancara saya dengan Ibu Silvi Maulida, salah satu penyedia jasa akomodasi penginapan yang ada di IKN, dan tadi sudah banyak menceritakan ya berkaitan dengan IKN, hadirnya IKN di tengah-tengah masyarakat Sepaku ini menjadi berkah. Namun ada beberapa hal yang menarik juga, ternyata sudah ada beberapa oknum gitu ya, dengan memanfaatkan banyaknya tamu yang berkunjung, ternyata sudah ada calo gitu ya, dengan menaikkan atau mencari keuntungan secara sepihak. Mungkin demikian podcast Nusantara Podcast pada hari ini, dan kita akan berjumpa di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.